di podcast Creative Business Talk bersama Kiman Siregar. Kali ini sudah episode ke-8 dan podcast kali ini merupakan bentuk kerjasama dari Ditbawa Pengembangan Karir, Petra TV, IPB Angkatan 34, dan juga Asrama Kepemimpinan IPB. Podcast kali ini juga didukung oleh Asita, Hikmah Berkah, Frozen Food Supplier, Symmetris GIS Implementation Specialist, dan juga Dakar Cafe. Oke, sebelum itu perkenalkan kembali, saya Wahyu dari IPB 56 dari Asrama Kepemimpinan, dan bersama saya di studio ini sudah hadir Pak Kiman Siregar. Saya panggil Bang Kiman tidak apa-apa? Abang aja ya. Abang aja. Biar ini berusaha untuk muda. Sehat. Gimana Bang Kiman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Rinda. Wahyudin kayaknya juga sehat sekali nih ya. Iya, sehat sekali. Iya. Karena umurnya emang beda. Angkatan berapa? 56. 56. Saya 34. Aduh, 34, malu sebenarnya gitu. Cukup jauh ya Pak ya? Ya, cukup jauh. Tapi sekali. Semangatnya sepertinya tidak beda jauh. Oh, gitu, tidak Pak? jauh. Kita 97 itu semangat terus ya kan. 34 tuh. Apalagi ada Bro Begin kan. Iya, betul. Oke, sudah bergabung juga bersama kita di virtual meeting di Zoom. Saya ucapkan selamat datang kepada Kalinda Paramita. Selamat datang Kalinda. Selamat datang. Dari Faperta 34 juga Kak Fatia Rusdi. Halo Kak Fatia. Halo, Assalamualaikum. Fatia nih kayaknya dari ini kan, dari landscape ya? Ya, landscape 34. Mungkin saya bacakan dulu CV dari Bang Kiman ya. Oke, Bang Kiman ini lahir di Janji Moli, Padang Simpuan, 1 Mei 1978. Beliau merupakan ahli dari Life Cycle Assessment, Renewable Energy, Biodiesel, Biomass Power Plant, Biogas Power Plant, Oil Palm Industry, Cold Storage, Freeze Drying, Heat Exchanger, Agricultural Engineering Process, Economic and Business Process in Industry. Beliau juga merupakan trainer dan narasumber di bidang Life Cycle Assessment, kemudian Audit Energy, Life Cycle Assessment, LCA, Heat Exchanger and Cooling Engine, energi terbarukan, praktisi proses industri manufaktur, kepemimpinan juga kewirausahaan dan UMKM IKM. Sudah banyak sekali penelitian selama 5 tahun terakhir, ada kurang lebih 12 yang sudah berhasil ditempuh oleh Bang Kiman ini. Bang Kiman merupakan alumni dari IPB angkatan 34 ya Bang Kiman ya. S1-nya di IPB, S2 juga di IPB, dan S3-nya di IPB juga. S3-nya di Universitas Kita cinta IPB Jepang. Alumni Jepang juga. Okay. Ya, sebagian di Jepang ya. Mantap, luar biasa Bang Kiman. Saya akan ke Kak Fatia Rahmania dulu, Kak Fatia. Saya izin untuk membacakan CV-nya, Kak Fatia. Kak Fatia ini lahir dan dibesarkan 22 tahun yang lalu di kota yang terkenal, landmark jembatan Ampera. Menempuh pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah di Palembang, hingga akhirnya mendapat gelar sarjana di IPB, Program Studi Arsitektur Landscape Angkatan 34. Jadi Faperta ya, sejak tahun 2004 kembali ke kampung halaman dan sekarang menetap di tanah kelahiran. Hobinya ada cukup banyak, mulai dari traveling, membaca buku, mendengarkan musik, desain, memelihara tanaman, dan juga kulineran. Nah, dari pekerjaan sendiri, Kak Fatia ini sekarang sebagai staf protokol, subbagian protokol dan HAL, bagian Humas Protokol Satuan DPRD Provinsi Sumsel. Pernah juga di ADC Sekretaris Dewan Satuan DPRD Provinsi Sumsel, dan juga sub bagian tanaman Dinas PJPP Kota Palembang. Aktivitasnya sekarang sebagai ibu dari 4 anak, Sigma Learning Consultant di komunitas Spirit Nabawiyah, kemudian juga kurir wakaf dan a lifelong learner, luar biasa sekali. Oke, halo Kak Fatia. Sehat Kak Fatia? Alhamdulillah. Saya tadi panggil Bu Fatia, kata Bang Kiman panggilnya kakak aja katanya. Iya, kakak aja lah biar kita makin muda ya. Pak Fatia sama ini ya, Mbak Linda ya. Iya. Saya akan ke Kalinda dulu nih, izin bacakan CV-nya Kalinda. Kalinda umurnya sekarang 40 tahun, sarjana pertanian lulusan IPB angkatan 34 juga, dari Fakultas Pertanian Bogor. Fakultas Pertanian IPB, jurusan Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga. Kemudian dulu sempat kerja di Honda, Federal International Finance sebagai Account Officer selama 5 tahun. Kemudian baru-baru ini bekerja di Bank Syariah Mandiri, Quality Assurance Pembiayaan Konsumer, dan saat ini memutuskan untuk resign ya sejak tahun 2013. Betul Kak Linda? Ya, betul. Ya, karena
ingin menjadi full mami karena saya baca di sini. Oke. Nah, tapi di sana Kalinda ini mulai tertarik dengan produk Oriflame dan juga mengikuti bisnisnya. Alhamdulillah dimulai dengan rasa penasaran, banyak keuntungan yang sudah banyak diperoleh. Bertambah teman, punya bonus bulanan seperti gaji kotor, punya bonus tahunan, liburan gratis keluar kota tiap tahun, dan keluar negeri setidaknya 2 tahun berturut-turut hadiah-hadiah lainnya. Dan terutama jenjang karir yang bagus. Jadi karirnya di Oriflame sesuai dengan sukses plan Oriflame adalah Senior Gold Director. Luar biasa sekali. Nah, saya akan ke Bang Kiman. Bang Kiman, karena ini ada bisnis talk, saya akan bertanya paling dasar dulu. Kenapa kita harus ngomongin bisnis, Bang Kiman? Baik, terima kasih ya Wahyudin ya. Saya panggil Adinda Wahyudin ya. Boleh, boleh. Jadi biar mudah-mudahan nempel nanti kita muda terus gitu ya. Sebelum ke situ saya sapa dulu ya teman-teman semua. Halo teman-teman semua, IPB 97 Kreatif. Terima kasih sudah tetap ikut dan aktif di acara-acara IPB 97 Kreatif dalam menuju Reuni Perak 25 tahun, insya Allah yang akan kita laksanakan di tahun depan, tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022. Ini alhamdulillah nih, kali ini yang ikut sebagai narasumber kita ibu-ibu, emak-emak pebisnis ini ya. Nah, nanti coba kita ulik lebih dalam ya. Saya panggil bro ya, karena kita udah kebiasaan ini di 34 panggilnya bro. Panggilnya bro ya. Jadi di sini jadi kita pukul rata aja deh. Khusus di 34 gitu ya, cewek cowok bro aja dulu. Bro aja semuanya ya. Tapi kalau Linda Wahyudin panggil kakak aja ya. Oke, saya kirain yang cewek dipanggilnya sis bro semua ya. Iya, coba kita bro deh biar ini aja gitu ya. Oke, siap. Karena dulu kita awalnya sebenarnya sip beres gitu kan. Tapi sekarang jadi kreatif. Iya. Jadi ada Bro Patia, Bro Linda gitu ya. Nanti coba kita dalamin tentang bisnis yang mereka gelutin gitu ya. Ini kan bagus nih tema kita. Berkomunitas dalam berbisnis. Jadi seperti yang disampaikan oleh Adinda Wahyudin tadi, kenapa sih harus kita berbisnis? Pasti banyak alasan kan? Ya, betul. Jadi sekarang sih kalau kita mau real dalam kehidupan kita ini kan kita masih hidup di dunia nih. Iya. Iya kan? Iya. Pasti ya namanya hidup dunia apa-apa juga pasti kita masih membutuhkan materi ya, membutuhkan uang ya. Tapi memang bagaimana kalau kita ulik lebih dalam bagaimana kita menjalankan bisnis ini ya hasilnya bagus ya sesuai kaedahnya, dan yang paling bagus lagi tema kita hari ini bagaimana kita bisa berbisnis berkomunitas. Ya, ini nanti untuk mendalami bagus juga kita tanya teman kita ya Bro Linda sama Bro Patia gitu ya. Mungkin singkatnya itu dulu Adinda, karena kalau dibuat dalam nanti pasti banyak alasannya kenapa harus berbisnis ya. Betul sekali. Mungkin kita akan ke Kalinda terlebih dahulu supaya bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Kalinda, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Kalinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita diberikan sama Allah. Suaranya kecil ya? Iya, kecil. Kecil ya suaranya. Halo? Mungkin karena padahal di Bogor ya si Bro Linda nih ya. Iya, cuma memang lagi sinyalnya memang lagi kurang bagus ya beberapa hari ini. Oke, tapi ini udah agak bening, udah agak lebih bagus. Jelas ya? Oke. Halo, jelas. Ya, halo. Ya, sudah Bro Linda udah. Iya. Udah kedengeran ya Pak ya. Kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiman dan aku panggilnya apa ya? Boleh Bang, boleh deh karena orang Medan ya. Iya, kalau Bang ya, kalau ke Bang Kiman Bang. Siapa tadi? Aku maaf moderator. Wahyudin. Ade ya? Boleh. Manggilnya Ade atau apa nih? Ade aja kan 56, masih jauh banget di bawah kita. Kenapa? 22 tahun di bawah kita. Iya. 22 tahun dari bawah. Ya. Jadi udah seperti anak sendiri atau ya? Anak sendiri gitu. Ya, tapi nggak kelihatan ya kita bedanya ya sama sebelah Bang Kiman. Semangatnya tidak jauh berbeda. Ya, karena Linda kan ini Oriflame terus pasti dia ya, ada awet muda nanti justru itu yang mau kita tanya. Nanti mungkin itu boleh share juga ya. Iya, terus awet mudanya harus kita tanya ini. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatannya ya udah bisa diundang terus juga untuk sharing gitu ya. Aku langsung sharing atau gimana ini? Boleh. Oh gitu. Ya, sebelumnya saya tinggal di Bogor, terus memang orang Bogor ya, asli orang Bogor. Jadi dari
SD di Bogor gitu ya, sampai kuliah pun di Bogor dan kerja pun sama di Bogor, terakhir juga di Bogor ya. Ya, ya. Nah, cuma memutuskan resign karena pengen jadi itu ya full mami gitu ya. Saya punya anak kedua perempuan, jadi udah saatnya saya yang ngurus deh ya gitu. Terus tapi pada perjalanan setelah resign itu saya sudah mengumumkan ya ke teman-teman saya tuh kalau saya berencana mau resign. Nah, sepertinya pas saya sudah bicara seperti itu banyak teman-teman yang udah ngebidik nih gitu ya. Ngebidik jadi ngajakin bisnis gitu ya. Terus juga ada yang ngajakin lagi untuk kerja kantoran gitu. Yang kerja kantoran otomatis kan saya bilangnya saya memang sudah tidak mau lagi kerja kantoran gitu. Terus kalau untuk bisnis, saya coba untuk lihat dulu nih gitu ya, apa nih bisnis yang bisa dilakukan di rumah gitu sambil ngurus anak-anak gitu. Terus waktu itu masih adanya apa coba untuk jualan atau dagang itu tuh produk kayak frozen food gitu, Iya. frozen food gitu kan. Tuh ada teman. Terus itu nggak berjalan lama karena ternyata stok yang dikasih ke saya agak terhambat gitu. Bilangnya karena udah banyak yang pesan gitu, jadi ke Iya. saya kurang. Nah, Jadi nggak langsung ke Oriflame ya dulu itu, Kalinda? enggak Oh, lah. langsung ke Oriflame. Justru yang nawarin ke saya tuh saya tunda-tunda gitu kan. Oke, oke. Iya, iya. Saya tunda-tunda gitu karena pas tahu oh ternyata MLM gitu ya. Mm. Terus dan saya memang bukan anti sih sama MLM, cuma maksudnya Apa itu MLM, Kalinda? ya kalau orang kan bilangnya multi level marketing ya. Nah, Multi level marketing gitu. Terus saya dulu waktu kuliah memang pernah Ini diajak soalnya sekarang mereka musimnya digital marketing. ya Jadi anak-anak baru ini kurang ini ya. kurang paham. Kurang paham ya. atau kayak social selling gitu ya atau Ya, direct ya. itulah. Terus waktu kuliah pun saya pernah diajak gitu ya, tapi produknya bukan Oriflame. Terus pas saya diajak itu saya coba lihat apa kayak jenjang karir ya atau success plan itu kok saya merasa yang jelimet amat ya untuk mendalaminya gitu ya. Iya. Jadi enggak deh gitu maksudnya. Nah pas yang Oriflame ini teman saya tuh cuma ngasih katalog aja. Hanya katalog, belum berupa ajakan. Belum Wah, iya. katalog gitu. Aku kirim katalog ya kata sahabat aku gitu kan. Boleh gitu. Dan itu saya masih kerja tuh. Karena dia tahu saya mau resign kan. Saya udah bilang sama dia gitu, sahabat saya mau resign gitu bulan Agustus saya bilang gitu. Terus dia ngasih katalog dari bulan Juli. Juli apa Juni gitu saya lupa. Dikasih katalog. Terus saya taruh aja di meja kantor. Ya, nggak saya buka malah katalognya tuh. Terus bulan besoknya dia ngasih lagi. Kan ya, dia ngasih lagi. Terus saya nggak buka juga, saya taruh juga di Ya. meja kantor. Karena Oriflame itu tiap bulan ganti ya Ya, katalognya. tiap bulan ganti dia. Yang saya bilang gini, kok ngasih terus sih, nggak rugi apa? Ya, Bahkan nggak ada ketertarikan sama sekali ya dengan Oriflame itu awalnya. Enggak ada ketertarikan. Mungkin karena memang saya lagi mempersiapkan untuk resign juga kan, jadi job desk saya juga saya rapihin gitu kan ya, nanti buat dialihin. Jadi saya belum bisa untuk buka katalognya gitu. Pas udah saya resign bulan September itu dia ngasih lagi. Yang ketiga berarti. Yang ketiga. Terus saya bilang, ini ngasih katalog mulu ke saya nggak rugi apa? Saya bilang gitu ya. Karena kan katalognya tebel ya. Terus apa kemasannya juga bagus gitu kan. Terus enggak, kali aja Linda mau lihat gitu. Terus oh ya udah karena saya sudah resign, mungkin waktu saya lebih banyak gitu ya. Saya buka katalognya. Pertama sekali yang saya tertarik itu dari sabun mandi. Tuh, jadi sabun mandinya tuh kemasannya seperti Body Shop gitu kan ya. Dulu kan maaf ya saya nyebutin nama karena saya pakai produk itu dulu gitu ya. Nah, saya dulu pakai itu kan, pakai Body Shop. Saya bilang, loh kok kemasannya sama ya sama kayak Body Shop gitu ya. Terus aromanya juga kan saya ada kayak gosok gitu ya. Kayak di katalog tuh kan ada kayak gosokannya. Bisa digosok dan dirasakan aromanya ya? Gitu kan, saya ini cium aromanya gitu. Terus wanginya wangi seger gitu ya, kayak wangi buah-buahan gitu kan. Terus saya coba tuh, saya bilang, aku mau beli ini dong gitu kan ke sahabat saya. Terus kata sahabat saya jadi member aja gitu kan. Akhirnya setelah 3 katalog baru ada 1 produk yang mau dibeli ya Kalinda.
Dan itu pun ketertarikan dari segi produk ya, bukan dari bisnisnya berarti ya? bukan. Terus Hmm. dia bilang, Oke. jadi member, saya bilang gitu kan. Iya, lagi gratis apa 9.900 gitu waktu itu. Mm-mm. Terus oh gitu, ya udah deh, nggak apa-apa toh, murah ya dalam hati gitu kan, cuma segitu. Dan ternyata dia membernya itu malah dibayarin sama dia gitu. Terus jadi saya jadi member terus dapat diskon. Terus saya bilang, ini saya mau bayar, oh maaf 19.900 waktu itu. Ini saya mau bayar member, saya bilang. Ya nolak kan. Nggak usah, udah dibayar gitu kan. Udah ini aja beli produk aja yang Linda mau. Jadi saya cuma beli produk sabun mandi, shampoo. Jadi bener-bener kayaknya mungkin momennya tepat ya ketika saya produk bulanan saya habis di rumah gitu. Saya beli gitu. Jadi saya beli, saya order, diajarin sama dia cara ngordernya. Oh enak juga ya, udah ada sistemnya gitu kan di web gitu. Udah saya akhirnya order, nyampe lah cuma berapa hari, 3 hari kalau nggak salah. Gitu. Jadi hanya pakai produk aja gitu. Dan itu pakai produk saya selama 3 bulan. Jadi September, Oktober, November ya. 4 bulan, sorry 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan tapi baru pakai satu produk itu, Kalinda? Hanya kebutuhan mandi. Wah, iya. Hanya kebutuhan mandi aja gitu. Tapi sempat nanya sih, ini produknya halal nggak? Saya gitu kan. Ya kan, saya sempat tanya gitu kan. Terus dijelasin sedang diurus kehalalannya gitu kan. Karena kan produknya dari luar negeri gitu, dari Swedia. Dan di Indonesia memang sedang diurus. Karena kan sudah mulai banyak yang bertanya mungkin ya. Nah, terus setelah saya cerita sama salah satu teman di sekolah anak saya, ternyata ada kakak iparnya dia yang kerja di Oriflame gitu. Dan kebetulan dia alumni IPB. IPB juga. Angkatan berapa tuh waktu itu? Angkatan di atas sebelum 30 kayaknya ya. Ya, Anak berarti TIN apa TPG gitu. ya agak jauh juga dari Kalinda berarti ya. Ya, Kalinda kan 34. ya saya. Terus nah udah saya tanya sama beliau gitu ya yang kerja di Oriflame gitu. Terus dia bilang, "Iya Lin, memang lagi diurus gitu. Kehalalannya gitu kan." Terus termasuk juga dari jenjang karirnya ya, ibadah sistemnya gitu. Udah akhirnya saya makin yakin gitu ya. Udah ada yang bisa saya percaya gitu ya. Ya udah saya pakai aja dulu gitu. Terus kalau Linda mau merasa yakin, pakainya yang ada tuh minuman tuh ya, Nutrisect itu bisa tuh udah ada label halal gitu. Terus ya udah saya coba tuh kan karena baguslah karena saya lulusan gizi gitu ya, jadi saya lihat dulu kan komponen di dalamnya gitu ya. Iya, baik atau tidak ya. Terus di situ ada kacang polong gitu kan, ada telur, ada apel gitu ya. Saya coba deh gitu ya. Terus udah akhirnya ya udah dari situ cuma buat kebutuhan keluarga gitu ya, sabun gitu, terus sama Nutrisect itu yang saya beli. Nah ternyata belanjaan saya itu kata teman sahabat saya nih gitu yang ngajak itu udah 100 poin, terus saya dapat hadiah. Selama berapa bulan itu tadi? 3 atau 4 ya? Enggak, jadi setiap bulan tuh ternyata saya belanja tuh 100 poin terus. Saya tuh nggak sadar. Gitu kan. Dan nggak tahu ya kalau belanja dapat poin itu awalnya. Nggak tahu. Jadi Iya. belanja terus senang kan dapat parfum, dapat Kayak dapat kalung, hadiah ya rasanya. kalung itu ya apa aksesoris lah ibaratnya. Terus dapat tas gitu ya. Terus senang deh. Akhirnya setelah itu saya melihat Facebook. Sekarang saya udah lama ya nggak aktifin Facebook. Terus saya coba lihat-lihat Facebook gitu kan. Terus saya lihat sahabat saya itu mungkin Pak Firman juga tahu deh. Karena tadi saya tanya sama dia kan mau ada ini gitu. Aku share aja ya. Ya. Share screen ya. Adakah? Sudah terlihat? Udah ya? Ya. Oke. Kebesaran nggak nih? Enggak. Enggak ya. Oke. Ya, ini yang di sebelah saya. Ini adalah sahabat saya ya, Ibu Dede Purwanti. Jadi tadi sih dia bilang anaknya pernah satu sekolah dengan anaknya Pak Keman. Oh iya benar-benar. Luar biasa ya. Iya. Nah, gitu. Jadi ya dia yang ngajak saya gitu ya. Oke. Yang saya Oriflame. Terus saya ngelihat dia di Facebook, dia dapat perjalanan gratis ke Yogyakarta.
Dan lucunya saya selama kerja 11 tahun itu belum pernah yang namanya dinas ke Yogyakarta. Terus belum pernah juga, belum pernah Dinas ya, bukan bonus ya bahkan. belum pernah juga jalan-jalan gitu atau liburan ke Yogyakarta gitu ya. Berarti Selama setelah 11 tahun Oriflame ini ya. mengantarkan. Iya, sama 11 tahun. Padahal dinas di Bank Syariah Mandiri itu saya ke Makassar, ke Palembang gitu ya, terus ke Prabu Muli, pokoknya semua tuh daerah udah saya iniin kecuali Jogja gitu ya. Ya, ya. Terus saya lihat di Facebooknya dia itu dia dapat traveling gitu dari Oriflame. Terus saya kepo tuh kan, mulai stalking nih gitu. Nih kok hotelnya mahal gitu ya, hotel yang bintang 5 kayak gitu-gitulah kepo ya. Terus saya tanya kan, kok bisa dapat jalan-jalan begini sih? Saya bilang gitu kan. Terus iya katanya kan ada jenjang karirnya. Oh gitu, gimana caranya? Saya bilang ntar ya habis gue pulang dari Jogja ntar dijelasin gitu. Ya udah akhirnya saya tunggu setelah dia pulang dari Jogja gitu. Jadi saya ngerjain bisnis mau atau penasaran ngerjain bisnis Oriflame itu karena ngeliat sahabat saya itu cuma pergi ke Jogja. Oke. Iya, itu mungkin titik ketertarikannya dari Kalinda ya. Iya, Dengan bisnis sampai ibarat Oriflame ini. diajakin kan sama suami, ya Jogja aja, terus sana kamu berangkat nih, nih gitu kan. Iya. Kalau cuma pengen ke Jogja gitu kan, terus enggak, saya penasaran, saya pengen pengen tahu gitu, bisa nggak sih saya dapetin seperti itu gitu, dapetin traveling traveling, saya bilang, karena memang saya senangnya kan jalan ya, jalan-jalan. Tuh, ya akhirnya saya coba ikutin gitu ya ininya, tapi ya sebelum itu saya juga cari tahu dulu ya kan, dijelasin itu harus mengajak ya ibaratnya, kalau kalau kata apa istilahnya mah kayak recruiting gitulah ya. Terus aduh, mengajak, saya kan super nggak pernah ya mengajak orang gitu kan untuk bisnis atau untuk apa gitu. Terus ternyata pas udah dijelasin, saya coba deh gitu, saya coba kan untuk ngajak siapa, itu semua teman pada nolak. Nolak, nggak ada yang tertarik satupun. Nggak ada yang tertarik, sahabat saya gitu ya, terus saudara itu semuanya nggak ada yang nolak. Terus saya bilang sama sahabat saya, sama Dedek itu kan, saya bilang kayaknya gue nggak cocok sama bisnis ini. Ya, ya. Nggak ada yang tertarik gitu, belum dapat waktu itu ya. Gitu, terus saya nggak cocok sama bisnis ini, udah deh gue mau beli aja deh gitu kan, beli produknya aja gitu. Terus nggak apa-apa cobain katanya, jadi dikasih tips sama dia kan, kasih tips, ya udah saya cobain tuh caranya gitu. Nah, setelah saya coba, oh iya juga ya ada hasilnya gitu. Untungnya nggak pundung ya istilah bahasa Sundanya ya, nggak pundung gitu ya. Jadi dikasih tips tuh penasaran gitu, iya Dicoba lagi berarti ya. lagi gitu. Ya. Jadi kayak orang yang jatuh dari sepeda ngayuh lagi Tapi gitu. bangun lagi. Ngayuh lagi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dicoba gitu ya pelan-pelan, terus pokoknya mentalnya tuh bener-bener di ini banget ya, digodok banget lah, karena kan saya dulu orang kantoran yang enak kan tiap bulan terima gaji gitu kan ya, pergi ke kantor gitu kan, terus dinas, terus dibayarin kayak gitu-gitu kan, kayaknya nyaman banget kan dulu ya. Terus saya jalanin Oriflame kok gini banget gitu ya, saya sempat itu gitu, Sempat pesimis juga ya awalnya. sempat merasa yang udah menyerah gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali ngomong seperti itu sama dia gitu ya, sama sahabat saya, terus dia bilang coba lagi yang ini gitu. Jadi iya coba lagi, penasaran lagi gitu. Jadi memang itulah rasa penasaran ya, rasa penasaran yang terus saya gali gitu loh. Nah dari rasa penasaran itu ya alhamdulillah ya, jadi akhirnya 2014 Januari tuh saya coba untuk jajakin bisnisnya, pelajarin bisnisnya. Ya 2018 tuh sebelum pandemi lah ya, itu ya nyampe ya ke bonus bulanan gitu kan, jadi kayak udah orang kerja kantoran jadinya. Tadinya saya bonusnya tuh cuma 30.000 bulan Per kan, bulan. per bulan tuh, terus suami saya ngeledekin kan, jadi cuma bonus cuma 30.000 aja dikejar gitu kan, udah nih. Terus bulan besoknya naik 300.000 gitu kan, saya tuh selalu laporan gitu sama suami saya, ini dapat 300.000 gitu kan. Naik nih, udah naik nih gitu. Ya udah naik nih kan, maksudnya gitu ya, kita mau Iya. ngasih euforianya gitu kan, udah naik 300.000, 300.000 aja gitu kan, masih diledek tuh. Iya, masih 300.000 karena ya. 300.000 aja gitu kan, tapi bagi saya tuh itu sesuatu hal yang menyenangkan, karena saya bisa mencoba sendiri gitu ya, ibaratnya penasaran, terus saya mencoba untuk mendobrak mental ya, karena kan
banyak yang nolak ya, banyak yang nolak. Iya. Enggak nih, bukan banyak yang nolak ya, belum mau gitu ya. Enggak Lin gitu ya, atau ih MLM ya gitu, banyak yang begitu kan. Ya, ya. Jadinya saya ibaratnya oh ya udah nggak apa-apa, itu buku list saya banyak gitu. Yang ini belum mau gitu, belum mau ya saya bilangnya, bukan nolak, belum mau. Terus 3 bulan lagi saya tawarin lagi gitu. Jadi nggak selamanya nggak saya prospek gitu, atau nggak selamanya nggak saya nawarin, nggak gitu. Jadi saya kasih waktu 3 bulan lagi, ntar saya tawarin lagi gitu. Nggak tahu ya, mungkin dia merasa nggak enak kali ya. Udah ibaratnya Tapi Tidak kan yang enak dan- salut di sini kan semangatnya Bro Linda ya untuk terus ini ya. Tidak henti-hentinya ya. Nah, jadi ini mungkin juga akibat apa? Karena kita punya komunitas ya kan? Karena kita punya komunitas, terus istilahnya ada tim yang mengingatkan sehingga tetap istilahnya semangat gitu ya. Tadi kan Ya, dari ceritanya betul. kan sebenarnya naik turun ya. Ini mungkin ini yang dimaksud dengan tema kita ini, artinya berkomunitas dalam berbisnis gitu ya. Jadi karena kita ada tim, ada komunitas, jadi saling menguatkan lagi gitu ya. Ya betul. Ya, Jadi ya. benar-benar bukan, jadi bukan yang saya pernah waktu itu saya udah jaringan saya udah lumayan ya. Terus tiba-tiba pada menghilang tuh, pada nggak mau ibaratnya bareng-bareng lagi gitu ya. Terus saya tuh nangis di pojokan. Terus nangis di pojokan. Terus dari itu teman saya tahu kan, ada salah satu leader Oriflame gitu ya. Upline-nya dari Dede Purwanti, terus dia bilang, ayo Linda bangun gitu. Jangan menyerah gitu ya, bangkit gitu kan, masih banyak yang di luar sana gitu. Akhirnya Kayaknya nih Adinda Wayu ini masih banyak nih cerita dari Bro Linda nih. Coba Iya. kita ke Mbak Patia dulu gitu ya. Ya, boleh. Kalau Mbak Mbak Patia Patia nih. gimana ini? Ini soalnya konsultannya itu kelihatannya tadi ada Iya. juga komunitasnya gitu ya. Ya, saya juga ada beberapa yang mau ditanyakan ke Kalinda ini, tapi mungkin nanti setelah ini Iya. kita akan coba ke Kak Mau Fatia juga terlebih bentar dahulu. ya. Iya. Biar orang penasaran dulu nih kelanjutan cerita dari Kalinda. Ini Kita karena akan- nih narasumber kita ini emak-emak yang aktif ya Dinda Iya. ya. Halo Kak Fatia. Halo, iya. Siapa tadi namanya? Mas, lupa. Namaku Wahyu Kak Fatia. Oh iya, iya Mas. Yudin. Iya. Kak Fatia sehat? Alhamdulillah, ini juga senang banget baru bertemu langsung walaupun lewat virtual ya, Wah, Iya. meeting ya. sama Bang Kiman ya. Siap Patia, sehat-sehat ya. Salam pek Palembang ya. Berarti di Palembang ya Kak Fatia sekarang? Iya benar. Bang Kami Kiman kalau ini- jadi rencana Oktober mau ke sana, nanti mampir deh ke Oh iya, ada acara apa Bang di sini? biasa ada Traveling. sesuatu. Masih bisnis juga. Bisnis juga. Iya. Gimana Kak Fatia? Sharing-sharing terkait perjalanannya. Saya boleh share screen dulu nggak? Boleh. Menit lah ya, kita share screen dulu. Oke, kita lihat. Masuk nggak ya? Manu? Ya Masuk. sudah. Nih. Berawal dari memiliki kegelisahan yang sama. Kegelisahan karena minimnya pengetahuan seputar pengasuhan anak. Kegelisahan tentang fenomena dekadensi moral yang merebak. Jumlah perceraian meningkat. Media televisi didominasi tayangan tidak ramah anak. Pelaku seks bebas makin muda. Narkoba mengincar remaja. Bully menjadi kebiasaan. Juga kegelisahan tentang krisis keteladanan. Fenomena krisis iman, darurat akhlak. Tidak ada solusi lain melainkan memulai dari kita sendiri. Mulai dari yang paling mudah, dari rumah kita sendiri. Mendekat
pada sumber terbaik sepanjang masa, Al-Quran dan hadis. Mempelajari sejarah kehidupan sang teladan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah generasi terdahulu, para teladan utama. Karena sejatinya sejarah akan berulang. Berangkat dari kekhawatiran itulah kami berkumpul, bergerak, membesar, dan terus meluas. Spirit Nabawiyah Community. Luar biasa, Spirit Nabawiyah Community. Ya. Bagaimana Kak ya? Iya, jadi awalnya dulu nih Bang Iman. Siap. Saya tuh sebenarnya agak-agak apa ya? GR kali ya. Karena Bang Iman ini kan terkenal banget di grup kita tuh, IPB Kreatif apa. Jangan ini ada kaitannya sama dulu pas jadi mahasiswa juga nih. Tokoh kampus juga nih sepertinya Bang Iman ini. Oh gitu ya. Saya baru kenal pas sudah di grup ya Bang Iman ya. Iya, tapi kan kita udah 25 tahun kan, ada yang kembali ke kampung seperti Bro Patia kan, kemana-mana ini, makanya banyak nih yang harus kita rangkai ceritanya kan. Kalau Bang Iman kayaknya menetap ya di Bogor ya. Ya, insya Allah. Ya. Makanya nih kegiatan ini kan jadi arena kita juga untuk saling berbagi ya, Bro ya. Ya benar-benar. Mungkin yang tadi coba bisa diperdalam itu, Bro. Video Bagus tadi itu ya. Iya, Spirit Nabawiyah. Nabawiyah Dari Community gitu. Itu keresahan. maksudnya apa sih gitu ya? Ya, sebenarnya kalau mau bercerita, awal saya bergabung dengan esensi ini, bacanya esensi nih, Bang Iman dan Wahyu ya. Kalau mau cerita gimana saya bisa bergabung dengan esensi itu, sebenarnya mau bergabung dan bergerak gitu. Itu ada jedahnya, ada waktu jedahnya. Karena begitu sebenarnya saya nggak langsung mau bergerak. Bergabung dulu ya, dan ada jeda waktu. Iya, ada jeda waktunya. Jadi awal saya mengenal esensi ini sebenarnya karena nggak sengaja mau beli buku ceritanya. Ya, karena saya memang dari kecil sudah dibiasakan oleh ayah untuk baca. Iya. Tapi ya saya baca apa yang saya mau aja gitu, yang saya suka, yang saya mau. Jadi ceritanya dulu setiap akhir minggu saya selalu beli buku-buku. Jadi ayah saya suka bilang, ayolah kita ke toko buku. Karena zaman kecil dulu, nggak tahu kalau zaman Bang Iman ya, kalau zaman saya kecil dulu, untuk jalan-jalan, maksudnya family time itu kalau nggak ke toko buku, ya beli baju atau makan gitu. Jadi cuma 3. Iya. Dan yang sukanya baca buku ya. Ya, dan maksud saya memang baca buku itu sudah dari kecil diajarkan oleh ayah, ceritanya begitu. Jadi pada saat anak saya mau masuk SD nih ceritanya, karena memang kebetulan dari keluarga juga backgroundnya itu sangat kental dengan agama ya Bang Iman ya. Jadi saya dari kecil dulu juga sudah disekolahkan di Muhammadiyah gitu kan. Jadi nilai-nilai agama itu sudah melekat gitu. Ya, melekat sejak kecil. Nilai agama Islam itu ya memang sudah dari saya kecil. Waktu itu buku apa yang dibawa Kak Fatia? Buku apa yang dibeli waktu itu? Kalau saya sebenarnya banyakkan ke buku-buku Hans Christian Andersen pada zaman dulu. Ya. Buku yang mengantarkan ke esensi ini apa waktu itu? Oh, nggak ada. Kalau dari zaman kecil dulu nggak ada. Iya, iya. Hanya begini. Ayah saya suka sholat Jumat, setiap pulang sholat Jumat suka beli kayak buku-buku kecil stensilan gitu loh. Yeah. Yang kadang-kadang tentang Nabi ini, 24 Nabi dan Rasul gitu kan. Tentang penggambaran kehidupan di surga, penggambaran kehidupan di neraka. Nabi Musa
pengusaha dan sebagainya gitu. Jadi begitu mengenal komunitas ini, saya itu langsung ngeklik gitu loh, Mas. Jadi seolah-olah seperti saya teringat masa kecil saya dulu. Ya. Nah, ceritanya begitu. Jadi pada saat kenal itu sebenarnya tahun 2000, sekitar tahun 2017-2018 ya. Pada saat itu anak saya baru mau masuk sekolah, anak saya yang pertama. Jadi salah satu syarat pada saat itu, bukan syarat sih ya, memang kita diminta untuk ikut seperti kelas parenting. Ya. Saat kelas parenting itu, kebetulan yang mengisi itu adalah Abah Ihsan. Abah Ihsan Ibnu Bukhari yang pada waktu selanjutnya saya kenal sebagai salah satu penulis buku dari komunitas ini. Iya. Jadi pada saat itu saya tuh sangat-sangat beliau itu bilang gini, karena itu nama program belajarnya itu PSPA, jadi program sekolah pengasuhan anak gitu. Tertarik itu karena kok untuk jadi orang tua ada sekolah pengasuhannya gitu. Sangat menarik untuk saya karena kalau zaman dulu kan nggak ada. Ya jadi orang tua ya jadi orang tua aja gitu. Nah, salah satu tagline beliau yang sangat membekas di saya itu adalah bahwa jadilah orang tua betulan, jangan jadi orang tua kebetulan. Jadi orang tua betulan, bukan kebetulan. Ya. Artinya kita harus punya ilmunya untuk menjadi orang tua. Berangkat dari situ, begitu tahun berapa ya, karena saya suka buku itu, saya ngeliat teman saya tuh pasang status gitu tentang 24 Nabi dan Rasul. Dan bukunya tuh kayak ensiklopedia gitu, Bang Kiman. Jadi lengkap gitu kan, 24 Nabi dan Rasul. Lalu saya tanya gitu kan, ya dia cerita harganya segini. Wah harganya mahal Bang Kiman, sekitar 2 juta rupiah. Untuk buku bacaan. Buku bacaan. Iya, wah mahal banget gitu kan, buku bacaan aja gitu. Nah karena saya memang saya suka ini sih, dari dulu juga, bukan dari dulu ya. Jadi saya juga dulu mantan pegawai bank loh, itu Mbak Linda. Saya dulu di BNI Syariah. Di BNI Syariah. Ya jadi saya stop dari sana. Lalu ya begitulah Bang Kiman, namanya ibu rumah tangga ya. Pengen jadi mungkin lebih apa dari sekarang gitu. Tapi rupanya jalannya berbeda. Ya. Tapi Lalu, aktivitas dari SNC ini apa aja, Kak Fathia? Yang paling krusial dari pertama ketertarikan sampai akhirnya bergerak itu apa yang paling berbeda yang dirasakan? Ya, gitu. Jadi karena mau dapat harga murah, Mas, awalnya. Iya. Nah, jadi member aja, ya sama ya, Mbak Linda ya, jadi member aja dapat harga murah. Karena kalau jadi member itu begini, bukannya dia ada potongan enggak ya, tetapi dia dapat komisi dari situ setelah penjualan. Nah, lalu mengapa jadi mau bergerak gitu? Ya karena sebagai emak-emak, maksud saya yang digambarkan di video yang saya share tadi, itu memang yang saya rasakan sekarang. Kekhawatiran saya bahwa dekadensi moral gitu kan, terus anak-anak yang terpapar oleh gadget gitu, TV yang dapat mengakibatkan pornografi, kasus bullying, pernikahan dini, yang menikah married by accident ya Bang Kiman? Ya, MBA ya, kalau zaman kita dulu ya. Ya, kira-kira sebenarnya itu yang yang membuat saya ingin bergerak maju. Jadi ya dari awalnya yang kita masuk gitu kan, maka saya lihat saya baru ketemu juga Bang Kiman, hadis Bukhari dan hadis Muslim ini, kalau ruh-ruh itu selalu terkumpul dan terhimpun. Jadi siapa yang kenal, ia akan berkumpul.
Siapa yang tidak saling mengenal maka ia akan terpisah. Jadi begitu saya masuk ke komunitas itu, hati saya nyaman. Berarti ruhnya kenal. Maksud saya begitu. Jadi ruh kita saling mengenal, sama gitu aliran rasanya. Nah, kalau di esensi ini macam-macam kegiatannya, Wahyu. Jadi dia itu ada Liko online. Liko online itu kayak pengajian online ya. Setiap hari ada tadabbur Quran. Lalu ada juga kurir wakaf. Nah, sebenarnya awalnya saya menjadi kurir wakaf, Bang Iman. Jadi saya setiap Jumat itu atau ada waktu-waktu tertentu saya mengumpulkan saya mengajak teman-teman. Mungkin Bang Iman belum pernah dapat broadcasting message saya ya. Belum. Belum ya. Mungkin nanti akan dikirim ya. Ya, sudah kira-kira 9 bulan Bang Iman. Oke. Nah, salah satunya itu mengapa saya mau bergerak juga karena selama pandemi ini saya itu sebenarnya kan paling-paling nggak mau kasih anak-anak saya itu pegang HP, Bang. Oke. Karena menurut saya HP itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi saya nggak mau mereka kecanduan gitu kan, tidak mau terpapar konten-konten yang tidak baik. Nah, karena itu saya berpikir saya mau membatasi ini, saya perlu ilmunya. Nah, di esensi ini saya dapat ilmunya semua, Bang Iman. Ya, alhamdulillah. Ya, begitulah kira-kira. Ya, jadi istilahnya ilmunya dapat ya, berbaginya dapat, tapi bisnisnya juga ada gitu ya? Iya, begitu Bang Iman. Jadi efeknya banyak ya, multi efek ya. Ya, yang pasti. Artinya ini kan berarti kan bangun komunitas seluruh apa dia? Indonesia? Iya, seluruh Indonesia Bang Iman. Ya, dan kita ini sebagai seorang kurir wakaf, jadi buku-buku yang kita kumpulkan itu karena harga bukunya mahal ya, sekitar 2 jutaan ke atas kan, rata-rata 2 juta. Paling murah 2 juta. Jadi setelah terkumpul jadi ada 2 macam itu, mau disalurkan pribadi, misalnya saya menyalurkan ke rumah tahfiz di mana atau panti asuhan di mana. Jadi anak-anak itu bisa mengakses bacaan-bacaan yang bermutu, Bang Iman. Oke. Iya, betul. Atau saya salurkan lewat rumah-rumah peradaban. Rumah peradaban itu kayak rumah-rumah baca yang tersebar sekarang sudah di 600 titik. Terutama sampai ke kelurahan-kelurahan gitu, Bang. Alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke lah. Sudah di Irian Jaya pun ada. Oke. Ya begitu kira-kira ceritanya. Luar biasa, menarik sekali ya cerita dari ya. Kak Fathia ini. Saya mau kembali ke Kalinda dulu nih, Kak Fathia. Kalinda, tadi saya dengar jadi ceritanya setelah bekerja sekitar 11 tahun dan memutuskan untuk resign, itu nggak langsung ada Oriflame nih yang bakal nyambut, tapi saya melihat ada gap gitu. Nah, saya ingin bertanya khususnya untuk yang masih muda-muda nih, perempuan mungkin, sebenarnya apa sih alasan terbesar dari Kalinda selain untuk menjadi full mommy, dan di balik itu ada tantangan besar juga nih, maksudnya udah terbiasa 11 tahun kerja, tapi apakah akan berakhir menjadi seorang ibu aja gitu, sementara dari aspek bisnisnya belum terlihat sama sekali tuh. Apa yang menjadi dorongan dari Kalinda ini? Ya, kalau namanya ibu rumah tangga, emang saya dari dulu pengen jadi ibu rumah tangga ya. Ya. Cuma karena saya anak sulung, saya punya adik 3, terus orang tua saya, papa saya pensiun dini, sehingga saya harus ngebiayain adik saya 2 orang. Ya, jadi atas dasar itu saya akhirnya bekerja kantor, gitu ya. Nah, setelah adik saya sudah lulus semua, mereka sudah kerja, gitu ya. Terus saya punya anak perempuan, dan memang saya pengen punya anak perempuan, anak pertama laki-laki. Terus pas anak kedua perempuan, udah tuh makin lengkap tuh, udah sepertinya saya sudah saatnya jadi full mommy ya. Jadi impian saya itu memang jadi ibu rumah tangga, gitu ya. Terus untuk memulai Oriflame itu memang lebih kepada challenge sendiri. Jadi tantangan gitu ya. Karena yang tadi saya bilang ya, di kerja kantoran kan bagi saya sih udah nyaman banget ya. Sampai suami saya bilang yakin mau keluar.
dengan salary udah 10 juta gitu ya Ya, ya. dulu di kantor gitu kan, terus mau hilang gitu aja tuh gitu kan. Terus Heeh. entah ya saya ngomong ibaratnya saya bilang Allah yang akan kasih saya 10 juta lagi. Saya bilang gitu. Ya, Iya, ya. keyakinan itu ya kali ini ya. Terus kata suami saya langsung ngomong gitu, "Maaf ya, saya sepertinya belum bisa untuk mengasih kamu segitu, hanya untuk kamu," gitu maksudnya ya, untuk Ya, diri ya. sendiri gitu. Saya bilang, "Nggak masalah," saya bilang, "Allah yang kasih saya," saya gituin. Ya udah mungkin itu jalan Allah kasih gitu ya, ini Oriflame saya coba challenge, bisa nggak ya saya, seperti leader-leader itu yang katanya kan dapat bonus gitu ya tiap bulan Ya, ya. sekian, kan ada yang malah udah ada yang 200 juta gitu ya. Itu saya melihatnya ke sana gitu. Terus ya udah karena saya coba terus saya dapat gitu awalnya 30.000, 300 kan makin meningkat ya ada 30, 300, terus 1 juta gitu kan makin meningkat. Akhirnya saya jadi berpikir, oh tadi saya bisa gitu, berarti saya bisa dapetin gaji saya dulu gitu kan. Gaji saya pertama kali kan cuma 5 juta ya dulu di BSM. Nah, itu udah 2013 aja gitu kan. Terus jadi saya pengennya tuh dapetin bonus 5 juta dulu gitu di Oriflame gitu. Alhamdulillah ya dapetinnya tuh dalam waktu 6 bulan apa 7 bulan gitu. Itu dapat tuh Alhamdulillah. saya bonus 5 juta gitu. Jadi tiap bulan dapat gitu. Sampai akhirnya tertinggi itu 17 juta Per bulan. bulan. Luar biasa. Saya pas angka 10 tuh saya langsung ngomong sama suami. Alhamdulillah saya dapat bonus 10 juta. Ini kayak gaji kantoran nih, saya bilang gitu Ya, kan. dari Ya, yang ya. awalnya meledek itu ya, yang 30.000. Yang awalnya yang awalnya nyepelin Ya, gitu ya. ya, 30.000 gitu kan dia bilang gitu itu. Nih saya kasih lihat gitu di rekening saya gitu kan. Ininya transferannya. Terus yang suami saya lakukan adalah dia ngasih KTP, dia ngasih biaya member. Terus dia bilang, "Daftarin saya." Karena tembus 17 Ya, juta ya, sebulan. ya. Iya gitu maksudnya, "Daftarin saya." Terus saya bilang, "Daftarin?" Saya kan kaget ya, "Ngapain Ya, daftarin? ya. Kan udah ada saya," gitu kan. Ya, Yang jain Oriflame, "Udah kamu tinggal nikmatin aja gitu atau mau apa," gitu kan. Saya ya, kasih ya. gitu. "Enggak, daftarin saya." Gitu. Jadi suami saya juga jadi merasa tertantang gitu ibaratnya. Iya. Ini bisnis apa sih nih gitu kan. Kok sampai dia bisa nih yang namanya Linda nih kan suami saya marketing banget ya. Suami saya marketing banget, kalau saya nggak terlalu marketing banget gitu kan. Sampai kok bisa dia dapat gitu, dia kayak gitu. Akhirnya dia ngebuktiin sendiri ya. Alhamdulillah dia juga dapat handphone gitu ya. Cuma karena kita sama-sama satu suami istri ya. Jadi di Oriflame itu ada kebijakan. Jadi kalau udah levelnya udah di senior manager gitu harus gabung gitu. Akhirnya gabunglah suami sama saya. Jadi namanya tuh slash ya gitu. Namanya Paramita terus slash suami gitu. Dan ya alhamdulillah karena gabung itulah akhirnya dapat perjalanan dinas dapat traveling ke Parisnya bisa suami istri. Maksudnya saya dapat 2 tiket gitu. Ya, ya, ya. Iya, luar biasa ya. Makanya dia bilang tuh kan karena untung aku daftar katanya. Gak mau kalah juga ya lagi-lagi. Iya gitu. Kalau bisa nggak bisa liburan bersama ya. Iya liburan bersama. Saya jujur loh, saya belum pernah bulan madu gitu ya, belum pernah bulan madu gitu kan, nggak sempet malah waktu itu dulu ya. Ya, ya. Akhirnya ya dari Oriflame lah gitu, bisa ngajak suami juga gitu kan. Suami saya nggak pernah keluar negeri gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi baru pertama kali dari Oriflame. Dan akhirnya terjawab, sekarang tuh terjawab produk Oriflame udah ada label halal MUI-nya. Halalnya. Nah, jadi awalnya kan saya masih yang, aduh, karena kan banyak yang bertanya ya, ini belum ada halalnya gitu, belum ada gitu ya. Saya arahinnya tuh ke Nutrisek aja gitu untuk beli gitu kan. Terus tapi sini-sini udah banyak banget gitu orang-orang yang malah dosen IPB juga belinya ke saya gitu kemarin. Udah banyak juga gitu, jadi udah. Tapi Bro Linda, boleh diceritakan nggak pola bisnisnya gimana sih gitu? Pola bisnisnya sih kalau saya gitu ya dalam hal mengajak orang itu nggak langsung ngajak bisnis yuk nggak gitu karena namanya konteks bisnis kan orang nggak semuanya menyambut baik ya. Dan tertarik ya, belum tentu. Jadi yang saya lakukan itu karena saya pakai produk, saya cerita produk gitu, saya cerita produk Oriflame dulu gitu ya. Maksudnya produk Oriflame itu yang produk nyata gitu ya. Terus saya cerita waktu itu kayak roll on ya, roll on ini kan cuma simple ya, saya pakai gitu kan. Jadi kalau misalkan kan ada ibu-ibu rata-rata nggak mau pakai parfum ya, mau pakai parfum gitu kan.
apa sih, kan kalau dalam Islam gitu ya, nggak mau terlalu ini gitu. Saya paling udah beli roll-on aja nih, roll-on udah ibaratnya Iya, udah ini ngomong-ngomong, tanya dulu ada door prize nggak ini untuk yang Door prize yang hadir hari ini. iya. door prize apa tuh? Masih garansi nih, Mak. Ya, nanti kita kasih door prize. Gitu. Iya. Jadi saya cipta produk gitu, Dewahyu ya. Saya cipta produk, terus mereka tertarik, ya udah karena tertarik saya bilang jadi member aja biar murah gitu. Terus bilang tuh teman saya, gak rugi apa, kan untungnya lu nggak dapat untung gitu kan ya, nggak dapat untung rupiah. Terus saya bilang nggak apa-apa gitu, kan saya ada untung poin juga. Saya terbuka gitu, saya terbuka kasih tahu ke teman-teman. Selain untung rupiah juga ada poin gitu kan, komoditi poin. Oh gitu, ya udah jadi member. Nah jadi member itu saya gali gitu, keinginannya teman-teman gitu ya, misalkan lagi pengen apa nih gitu ya, ya ibaratnya gali impian lah gitu. Ada yang cuma pengen ikut aja supaya hidupnya tuh merasa have fun, ada loh. Jadi pengennya tuh dia senang aja gitu, karena nama ibu rumah tangga kata dia, aduh aku tuh di rumah tuh kerjaannya begini aja gitu. Jadi kayaknya kalau kita gabung suatu komunitas itu seneng kata dia gitu. Iya. Ketemu, terus malah sekarang tiktokan bareng-bareng gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi udah seneng, dia bilang. Saya sempat kaget ya kalau ada yang bicara seperti itu. Ternyata nggak semuanya orang pengen duit gitu ya, namanya bisnis. Gitu. Iya betul. Menarik sekali ya Bang Kiman cerita dari Kalinda ini. Jadi dari yang saya tangkap ternyata bisnis Kalinda ini nggak akan jalan kalau tidak berkomunitas nih. Betul. Jadi sangat berkorelasi dengan tema kan kita hari ini. Kebayang ya, istilahnya dapat berkawannya, jalan-jalannya, ya kan? Dari segi materi juga dapat. Terus kan yang biasa lah mak kan pasti di rumah bosan gitu ya. Betul. Nah, ini ngerumpinya istilahnya ngerumpi yang menghasilkan lah kan gitu ya. Iya betul. Iya. Bermanfaat jadinya ya. Ya, tapi memang yang harus kita yang harus kita menurut saya ulik lagi gitu ya, terutama Bro Linda nih. Kan kita alumni IPB gitu ya, alumni IPB. Terus yang sudah mapan tadi kerjanya ya, tiba-tiba terjun ke bisnis ini gitu kan. Tadi kan misalnya dari historinya kan mungkin pengen jadi full mom gitu ya. Tapi sekarang dengan menjalankan bisnis ini gimana? Menyita waktu nggak gitu loh? Atau memang jauh berbeda dengan yang kerja kantoran yang sebelumnya? 11 tahun itu. Yang pasti sih memang lebih fleksibel ya. Oke ya. Kalau dulu kan saya kerja di Jakarta, jadi jam 5 itu udah harus jalan gitu kan ya. Terus, kalau di sini kan ya saya pertama ya beresin urusan anak-anak dulu ya. Ya. Saya dulu ngerjain Oriflame itu pertama kali itu 2 jam sehari. Tapi itu nggak ngantor ya, jadi sifatnya kita ajak komunitas gitu ya? Ya enggak, jadi 2 jam sehari. Waktu itu anak saya lagi tidur siang. Kan biasanya kalau ibu-ibu gitu ya, anak tidur siang kita tidur. Biasanya gitu ya. Nah, waktu itu anak saya tidur siang, saya kerja gitu. Jadi kerja di handphone, dulu kan belum ada laptop ya saya. Jadi handphone gitu. Itu saya tulis tuh nomor 1 sampai nomor 20 siapa aja namanya. Oke. Gitu. Saya tawarin produk Oriflame. Gitu. Nanti dari 20 itu ada 2 orang yang beli gitu. Oke. Ini awal-awal biasanya yang disasar mak-mak juga atau bapak-bapak nih? Mak-mak dan bapak-bapak. Dua-duanya langsung berempat. Iya. Karena kan di Oriflame itu ada produk laki-laki juga kan. Oh gitu ya. Ada parfum juga ya macam-macam. Iya macam-macam. Jadi nggak cuma mak-mak aja. Cuma terus tambah lagi saya waktu SMA kebanyakan punya teman juga kan laki-laki. Iya. Alhamdulillah teman-teman saya laki-laki ngordernya bukan buat dia, buat istrinya. Sayang istri ya. Iya, sampai kemarin bilang tolong kirimin lagi nih parfum buat istri saya gitu. Oke. Alhamdulillah ya, perhatian jadinya kan. Iya, full maminya dapat, dari segi bisnis juga dapat. Iya. Ini kan komplit jadinya kan. Iya, komplit kalau kayak gini. Ini juga gini. boleh dijadikan inspirasi nih ya untuk buat teman-teman yang menonton ya. Saya mau ke Kak Fathia lagi, Kak Fathia. Gimana ceritanya dari hobi literasi, baca buku sampai bisa mendatangkan keuntungan selain dari kepuasan batin juga dari segi bisnisnya nih. Mungkin ada saran untuk kita generasi muda yang sekarang nih mengembangkan dari hobi literasi ke arah sana. Gimana ya? Memang kalau kita bicara literasi ya Wahyu ya, kayaknya anak-anak sekarang tuh sudah sangat jauh berkurang ya kesukaannya terhadap literasi.
kalau saya nggak salah, Indonesia itu untuk indeks literasinya itu nomor 62 dari 72 negara. Ya. Jadi sangat rendah gitu kan. Ya, memang. Ya. Dan memang sebenarnya komunitas ini menurut saya mungkin memang ya kembali lagi ke big why-nya, Wahyu. Big why-nya itu. Kenapa? Jadi kalau untuk saya, karena saya memang membutuhkan ilmu dari sini, nah dari big why saya butuh ilmu itu, lalu melihat ada peluang, oke, saya mau berkontribusi di sinilah, saya mau menyebarkan kebaikan-kebaikan. Jadi ada kan istilahnya, bukan istilah ya, salah satu ayat Al-Quran itu yang sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi saya itu dari komunitas ini selain untuk saya, karena saya bilang saya suka belajar gitu, saya suka baca, Wahyu ya, saya juga pikir kalau anak saya alhamdulillah bisa membeli sendiri untuk belajar ya. Bacaan-bacaan itu kan sebenarnya kan harus kita saring juga kan untuk anak-anak kan. Dan menurut saya ini kan bukunya, kalau buku yang ditawarkan itu ada 9 ya. Dan dia tuh hampir semua lengkap itu apa, Bang. Jadi ada untuk 24 Nabi dan Rasul, ada sifat-sifat Rasulullah gitu. Lalu ada 64 sahabat. Lalu ada juga sains Quran, yang terbaru adalah sains Quran ini. Jadi selama ini kalau kita taunya sains itu ya udah sains aja gitu. Kenapa misalnya ada sungai di bawah laut gitu. Iya. Lalu ada dua laut yang bersebelahan tapi tidak bercampur. Nah, bahwa hal yang seperti itu tuh sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan kita akan lebih tertarik jika tahu alasannya. Iya, begitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya awalnya itu Wahyu adalah karena pandemi ini juga sih. Pandemi ini membuat orang tua menjadi lebih dekat dengan anak-anak kan. Nah, di samping itu akhirnya saya yang tadinya nggak mau memberikan gadget ke anak-anak, saya harus kasih gitu. Karena ya memang itu kebutuhan sekolah mereka untuk belajar. Nah, tetapi pemberian gadget itu juga saya barengi dengan oke, Bunda kasih gadget, tapi nanti kalau Bunda pulang kerja habis sholat maghrib biasanya itu atau sholat isya ya, kita kumpul ya. Jadi saya kasih PR tuh bro lagi Bang Kiman, saya kasih PR, saya bilang kakak baca buku ini gitu. Ada yang nomor 2 baca buku ini, ada yang nomor 3 baca buku ini. Nah nanti kita sharing gitu. Jadi bondingnya dapat gitu kan, ilmunya dapat. Lalu tujuan saya agar anak-anak itu tidak terpapar, mudah-mudahan ya, tidak terpapar atau jadi terganggu karena aktivitas digital, main game online atau nonton YouTube kan. Nah itu aja sebenarnya awalnya. Ya karena Bro Fathia, saya belum ini tadi bisa di-clearkan lebih pola bisnisnya gimana kalau yang ini? Pola bisnisnya itu sebenarnya kalau boleh dibilang Bang, dia itu jadi dari satu buku yang kita jual itu kita dapat komisi yang sudah ditentukan. Oke. Ya, jadi misalnya nih buku ini komisinya sekian. Buku ini komisinya sekian, ada 9 buku kan? Ya. Nah, dan komisi itu misalnya kita jual minggu ini, minggu depan sudah langsung keluar. Oh, ya. Ya, begitu caranya. Jadi di tiap minggu itu kebetulan dia tuh punya ini Bang, macam-macam. Dia kadang-kadang ada diskon ini segini, diskon ini segini. Nah, itu yang kita kalau bahasanya tuh kalau kita jualan tuh Bang jarang yang beneran kita jualan gitu. Kita pasang-pasang di status itu ya kita menghimbau emak-emak lah. Untuk lebih memaknai fungsi dari sebagai madrasatul ula ya. Jadi sumber pendidikan pertama. Nah, begitu. Jadi hard selling istilahnya tuh, hard selling Bang. Dan di sini apakah memang sudah ada bagian yang khusus membuat dan memproduksi bukunya
atau kita sebagai member juga bisa misalnya mensuplai buku ke timnya gitu. Oh enggak Bang, memang bukunya sudah ada. Oke. Dan kita tinggal, jadi begini, begitu kita dapat order, langsung dimasukkan aja ke ini. Kita kan ada ininya juga, online juga. Oke, berarti Dan semacam pengiriman ini juga. Ada aplikasinya ya? Ya ada aplikasinya. Ada aplikasinya, oke. Ya, dan pengiriman juga bukan kita yang ngurus, pengiriman bukan kita. Jadi order masuk, kita masukkan aplikasi, lalu dari pihak ininya, pihak kantornya atau gudangnya, yang langsung mengantarkan ke alamat-alamat tujuan. Iya. Kalau ini barangkali nih, Bro Patia kan bisa saja kan teman-teman ingin tahu. Kalau Bro Linda kan tadi udah bilang bisa sampai 17 juta loh sebulan, iya kan? Iya kan, itu kan artinya kan perjalanan itu ternyata membuahkan hasil sampai tadi suami jadi ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau Bro Patia sendiri bisa diceritakan nggak gitu kan? Nah, kan nggak apa-apa kan, nggak salah kan ya? Apa ya Bang, sebenarnya ya layaknya sebuah bisnis kan, pasti adalah reward-rewardnya Bang. Jadi reward itu per 6 bulan ada, lalu per 1 tahun ada. Nah, tetapi saya sebagai gambaran aja, reward tertinggi itu adalah perjalanan ke Mekah, ke Baitullah Bang. Umroh ya. Dan satu lagi ke Turki. Ya, memang dipilih tempat-tempat yang peradaban Islam memang berkembang dengan pesat. Sambil wisata religi lah ya. Ya, kalau saya sendiri, saya tuh nggak ngitung ya, Bang ya, berapa. Tapi saya kemarin sempat dapat reward di luar komisi lah, ya bisa lah mencapai 15 juta bisa. Alhamdulillah. Iya, ini menarik loh. Iya. Ya. Jadi tetap jadi bisa full mom ya. Jadi nanti Kak Wahyudin cari istri yang kayak gini. Bisa full mom, bisa ada bisnisnya juga. Tulis ini ya. Harus bisa full mom, bisa menghasilkan duit juga gitu. Kalau Linda, berapa lama Linda sampai dapat reward 17 juta? Waktu itu 2 tahun ya. 2 tahunan ya. Oke. Iya. Tapi saya mulai aktif bergeraknya justru di bulan Maret tahun ini sebenarnya. Oke. Kak Linda lebih dulu berarti ya. Iya. Bergeraknya ya, kalau kenalnya sudah dari 2018 saya sudah join. Tetapi saya nggak bergerak, jadi diam di pojokan. Tapi yang saya dapat hari ini adalah luar biasa untuk dapat materi Bang Kiman. Dia hanya harus kerja kantoran pulang jam 5 sore, tapi juga dari segi ibu-ibu mungkin bisa jadi full mami dan juga bisa ikut bisnis yang seperti ini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah dari kita nih kalangan yang masih muda-muda gini untuk bisa berkomunitas di segi bisnis, maksudnya dari awal nawarin gitu kan, itu bukan hal yang mudah nih. Pasti malu-malu dulu gitu kan ya. Betul. Nah, kira-kira tips buat kita yang muda-mudi nih untuk bisa seperti itu bagaimana nih? Dari Kak Linda dulu boleh, agar bisa berani berkomunitas, karena banyak sekali keuntungan yang bisa yang bisa diambil dari komunitas itu sendiri. Ya, kalau sekarang memang banyak ya anak muda yang sudah mulai berbisnis dari umur 18 tahun, 17 tahun gitu ya. Terus di Oriflame sendiri juga kita ada komunitas yang memang kita lagi kemarin habis ngedata siapa yang masih sekolah atau masih mahasiswa atau mahasiswi gitu ya. Karena anak muda tapi udah melek bisnis kayaknya luar biasa ya kalau menurut saya ya. Dulu kayak zaman saya masih zaman main gitu ya. Ibaratnya ngelihat ibu saya jualan saya nggak tertarik gitu ya. Pokoknya intinya main gitu kan. Terus alhamdulillah sih di komunitas ada anak-anak muda ya yang udah mulai berbisnis itu, yang saya dapat inspirasi dari mereka. Terus dan saya nggak ngajarin ya, maksudnya nggak ngajarin ngasih tips ini nggak ya, karena saya mengambil sesuatu yang baik dulu gitu ya, kecuali kalau misalkan memang anak-anak muda tersebut minta tips gitu ya, ibaratnya ya kayak saya gitu, ini kayaknya nggak cocok nih gitu ya, itu baru kita memotivasi gitu kan. Tetapi luar biasa gitu ya, anak muda sekarang tuh pertama teknologi juga udah benar-benar high tech ya, high tech banget gitu, segala macam tuh kayaknya lebih expert mereka gitu ya.
dan cepat gitu loh nangkepnya itu. Dan saya yakin Indonesia pasti akan banyak ya lahir anak-anak muda yang udah pada bisnis dari awal gitu, dari muda gitu. Tipsnya sih atau misalkan memberikan motivasinya sih nggak yang jelimet ya, paling kita hanya semangat aja gitu ya. Mereka sih kayak mahasiswa gitu ya, pinter banget gitu mengelolanya ya, jadi uang saku orang tua gitu ya kan. Oriflame produknya ada yang harganya tuh 15.000 gitu ya, jadi kayak lipstick itu bisa 15.000 gitu ya, roll on bisa 20.000. Jadi mereka benar-benar pintar mengelola uang gitu ya, uang misalkan dari 300.000 itu bisa hasilkan jualan gitu ya. Jadi kan dari Oriflame nggak cuma bonus bulanan ya, tapi juga dari jualan gitu kan. Nah itu udah pada pintar banget deh gitu. Kita hanya motivasi ya, yang poles-polesnya aja lah, nggak terlalu lebih dalam gitu. Iya, luar biasa. Semangat lah, ibaratnya jangan pantang menyerah aja sih, kalau saya sih lebih kasih masukannya seperti itu ya. Ya, semangat aja ya, terus semangat, karena insya Allah nanti akan dibawakan jalan ya. Bagaimana dalam betul. berbisnis pasti selalu ada jalan nih. Iya, betul. Kalau dari Kak Fathia gimana nih saran dan masukannya buat maksudnya untuk anak muda ya, Wahyu ya? Ya. Saya bilang sih anak-anak muda itu harus lebih aware lah. Jadi gini, Bang Kiman, memang kalau melihat ya, kebetulan saya juga kan bekerja di protokol ya, dan teman-teman, maksudnya adik-adik, teman-teman kerja itu kebanyakan anak-anak milenial. Saya sebenarnya lebih melihat begini, sepertinya memang anak-anak sekarang terutama itu menganggap masa muda itu adalah memang masa dalam tanda kutip ya, berhura-hura. Oke. Nah, jadi saya juga bingung bagaimana cara menumbuhkannya ya. Tapi kalau saya bilang begini, seandainya gitu, karena anak-anak muda sekarang ini sebenarnya kalau bawaannya sendiri, menurut saya jiwa wirausahanya itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri, Bang. Karena kalau mau kita yang ngomong misalnya, Dek, ikut dong, ini bagus loh komunitasnya, kamu bisa begini. Nah, itu agak sulit. Okay. Sesuatu yang abstrak itu agak sulit dijangkau oleh mereka gitu. Kecuali mereka-mereka yang memang sudah mungkin dari keluarganya sendiri atau dari dalam dirinya sendiri punya jiwa wirausaha. Iya. Maka itu juga Bang Kiman, saya pernah nonton entah podcast entah apa dari Bang Kiman bahwa anak-anak itu perlu digali ditumbuhkan jiwa wirausahanya itu memang sedari kecil. Dan betul. Saya sangat mendukung itu karena itulah yang saya lakukan sekarang dengan anak-anak saya. Jadi kalau saya ngomong, misalnya dia suka gambar gitu kan, saya bilang, Kakak gambar kamu bagus gitu. Cobalah Kakak kasih sama kawan-kawan, kan mereka punya grup nih sekarang. Aku ada gambar bagus loh, kamu mau nggak? Ini aku gambarin gitu. Nanti ini ya kamu bilang aja, tapi aku jual ya gitu. 2.000, 5.000, 10.000. Nah, hal-hal yang seperti itu. Yang ditanam sejak kecil ya. Iya, dipupuk dari kecil. Kalau saran saya sih untuk anak-anak muda sebenarnya begini, untuk orang-orang misalnya yang seperti, kalau saya termasuk yang agak cerewet, Bang Kiman. Saya dengan adik-adik itu suka bilang gini, karena mereka misalnya saya suka lihat menghabiskan waktu untuk nonton TikTok gitu, atau hanya sekedar scrolling Instagram, kalau kita bilang stalking apa gitu, melakukan sesuatu yang menurut saya sia-sia gitu kan. Saya suka bilang, daripada kayak gitu, saya bilang, kamu suka nonton TikTok, kenapa enggak kamu bikin TikTok itu yang menjual diri kamu gitu. Di TikTok itu kan bisa kita bikin quote-quote gitu kan. Kan sekarang kan orang jualan lewat TikTok itu kan suka bikin quote, nggak harus dia masang jualan dia, Bang Kiman. Iya, betul. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang seperti Wahyu misalnya atau apa gitu, ya perhatikanlah. Jadi kita perhatikan misalnya, kayaknya Mbak itu sibuk gini ya, apa sih kegiatannya? Kepengen tahu gitu. Jadi harus memperhatikan lah kira-kira, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hura-hura gitu. Karena sesungguhnya setelah misalnya
kita tuh ada sesuatu yang dikejar ya Bang Kiman ya. Saatnya kita sudah mencapai sesuatu gitu, hura-hura itu mengikuti gitu. Ya, Bahkan lebih enak bersama keluarga. ya. Itu loh maksud saya. Jadi kita dengan komunitas kita, dengan keluarga kita, teman-teman dekat kita, itu lebih berguna. Ya mungkin gitu Wahyu maksud saya. Perhatikanlah orang-orang. Jadi lihat orang-orang yang sukses gitu. Biasanya orang-orang sukses itu meninggalkan jejak keteladanan. Ikutin gitu. Iya, betul sekali, kita ikuti ya. Ya. Justru masa muda ini bukan untuk hura-hura yang saya dapat dari Iya. Kak Fathia ini. Juga Iya. banyak media yang biasanya kita cuma scroll-scroll doang nih, anak muda justru bisa kita manfaatkan untuk menjual diri kita, untuk berbisnis juga tentunya. Iya benar. Daripada main game loh. Banyak Iya, semua orang betul. kayak Wahyu itu main game terus loh. Terus suka mengeluarkan bahasa-bahasa yang toksik gitu. Ya, betul sekali. Aduh, emang rame banget. Iya. Tapi Bang, Gerah ya ngelihatnya gerah. iya, luar biasa. Makasih Kak Fathia, Kak Linda untuk sarannya. Saya akan kembali ke Bang Kiman nih, Bang Kiman. Ya. Dari cerita yang saya dengar dari Kak Fathia sama Kak Linda, tentu berkomunikasi itu dalam bisnis bisa. Bisa. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, kalau berbisnis tidak berkomunitas, itu bisa atau tidak? Kalau jawabannya bisa atau tidak, saya kira sih bisa saja. Bisa Cuma saja. Namun, sebesar apa atau secepat apa lompatannya, Iya. kan itu yang harus kita pikirkan kan. Iya. Nah, saya kira kalau saya sering sampaikan, ya memang kita dalam berbisnis itu harus kita super tim. Nah, jangan jadi Superman atau Superwoman kan gitu ya. Nah, saya kira seperti Bro Fathia sama Linda juga pasti super tim. Iya. Jadi mungkin metodenya saja yang berbeda. Nanti misalnya ada mitra, ada namanya misalnya di bawah kita kan gitu ya. Tapi prinsipnya itu memang harus berkomunitas. Kami juga misalnya di Dakara Group kita juga selalu seperti itu. Iya. Kita selalu mengajak bersinergi, berkolaborasi. Dan tadi yang dibilang Bro Fathia tuh, memang kita sekarang kan lagi mengembangkan. Saya mulai dari TPA nanti ya, TPA, PAUD sama TKIT. Jadi kita bikin Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Luar biasa. Jadi Nah, memang ini mungkin jiwa kewirausahaan itu harus nyata dari menanamkan jiwa wirausahaan dari kecil ya. Ini saya melihat nih ya, pasti Bro Fathia sama Bro Linda memang di dalamnya sudah ada jiwa entrepreneur. Iya. Jadi mau dimanapun dia akan menuju ke jiwa entrepreneur itu. Ini ya. namanya mak-mak yang punya jiwa entrepreneur. Iya, Mau dia biasa. kayak misalnya Bro Fathia ini kan bukan sekedar menjalankan ini, tapi juga sekwan ya, sekretaris dewan kan. Iya, di sekretariat dewan, Bang. Dewan. Jadi kalau nggak ada jiwa entrepreneur, itu sebenarnya yang saya maksud itu. Mau dia nanti ASN, mau dia nanti profesional, mau dia nanti dosen, atau mau dia benar-benar pebisnis, kalau dia istilahnya nggak punya jiwa entrepreneur itu, ya kan? Iya. Ya, sesungguhnya dia tidak akan bisa optimal. Karena kayak tadi berkomunitas, kita berkomunitas, tapi nggak bisa kita optimalkan. Akhirnya yang diomongkan juga ngawur, ya kan? Iya. Tapi kalau ini kan kalau kita ambil hikmahnya nih ya, saya lihat ya, misalnya Bro Linda ini kan, ya berkumpul ya, ada yang curhatan, tapi menghasilkan duit, ya kan? Iya. Suaminya di rumah senang, ya kan? Wah ini, udah ngerumpi lagi deh, Boleh ngerumpi lagi deh, nih. gitu. Karena ngerumpinya menghasilkan. Iya. Coba misalnya ngerumpinya tiba-tiba pulang, kok kalungnya sih itu bagus loh, tasnya sih itu bagus loh, suaminya stres. Iya, kalau ini kan menghasilkan nih. Kalau gitu pas mau pergi udah nggak boleh pergi. Iya. Nanti lihat tas yang baru lagi kan gitu kan. Iya, Ini iya. menghasilkan. Suaminya dukung. Jadi tapi poinnya itu memang jiwa entrepreneur itu. Makanya seorang istri yang punya jiwa kewirausahaan, karena kan istri itu kan kalau di keluarga itu mungkin ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, pasti kan direktur keuangan kan. Jadi kalau nggak direktur keuangannya nggak jago, iya kan, mau berapa juga penghasilan suami habis semua. Ada semua kolaps nanti ya. Merangkap ya Bang ya. Ya direktur keuangan, ya chef juga, ya guru juga. Ya. Jadi direktur keuangan, direktur operasional gitu ya. Menteri Bang, bukannya direktur. Oh gitu ya. Iya, jadi itu yang saya lihat. Jadi ini bagus ini kita sharing ke teman-teman gitu ya. Iya. Tapi memang poinnya tadi yang saya tangkap tuh saya setuju. Jiwa entrepreneur itu. Makanya adik-adik mahasiswa pun, saya kan pernah saya ceritakan di podcast saya juga di Dakara TV kan. Dari mahasiswa kita sudah menghasilkan duit karena kita manajer kos-kosan, jual beli tanah kan. Saya mahasiswa kan saya udah pernah dapat 35 juta, Bro. Jadi itu jual beli tanah aja, ya kan gak ada modalnya ya kan. Dulu ya. Tapi mungkin karena kita udah ada jiwa bisnis ya kan. Iya. Ya pokoknya apa-apa istilahnya gimana caranya menghasilkan Iya, sesuatu. selalu nemu jalan ya, gimana caranya ini, gimana caranya. Kalau nggak istilahnya nggak ada jiwa bisnisnya, mau dia ditaruh dimanapun atau di perusahaan besar pun dia tidak akan bisa mendongkrak atau membawa keuntungan bagi perusahaannya Iya. gitu loh.
Itu saya kira itu harus dimiliki ya. Dinda. Iya, makanya kayak kalau kata Bob Sadino kan, kalau orang yang nggak akan maju itu ketika nggak punya uang ngeluh mau bisnis Iya, tapi nggak punya uang. betul. Ketika kasih uang bingung mau usaha bisnis apa. apa ya? Iya, itu seperti itu. Iya. Tapi Bang Kimran ini pernah nggak ada merasa mungkin dari dampak buruk dari berkomunitas atau mungkin ketika mengajak untuk berkomunitas bertemu orang dan ini orangnya salah nih dalam Ya, bisnis. kalau saya kebetulan kan juga jiwa yang berkawan ke siapa saja. Iya. Pasti memang di dalam komunitas ada yang nggak kita suka, Iya. ya kan? Tapi kembali lagi karena kita misalnya udah punya karakter, misalnya karakter entrepreneurship atau karakter kita yang kuat kan gitu ya. Ya nggak usah kita lihat yang perbedaannya. Iya. Justru kalau bisa kita mempengaruhi di situ, Iya. ya kan? Jadi anggaplah misalnya kita bikin komunitas sepedaan, ya kan? Kita misalnya bikin komunitas mobil. Seperti yang tadi, gimana caranya nih menghasilkan gitu. Justru kita harus mempengaruhi di situ gitu lah. Iya, betul. Seperti itu. Nggak cuma ikut-ikutan ya, ambil peran juga di dalamnya. Gitu. Kayak kita ini kan di PB 9734 ini bagus. Makanya nih kita kan Bro Patia sama Linda ya, ini kita akan suruh sharing kan pengalaman teman-teman yang lain kan pasti berbeda nanti kan. Iya. Jadi ini kan kita 34 juga ini kan ada perkumpulannya ya istilahnya kita buat menuju kita Reuni Perak ya kan. Iya. Dengan seperti ini kita sharing dengan teman-teman. Apalagi kami ini kan Adinda ya udah 40-an ke atas. Mungkin dari segi tenaga udah mulai berkurang ya kan. Cuma otak sih kayaknya masih jalan terus ya kan. Iya. Pasti harus memanfaatkan komunitas, memanfaatkan tim kan gitu ya. Karena kebutuhan jalan terus ya kan. Kita kebutuhan lagi nanjak-nanjaknya anak menuju kuliah kan gitu ya. Iya, betul ya. Seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah Bang Kiman katanya sudah mulai bisnis dari sejak kuliah ya, sudah mulai jalankan. Kalau abang memang gitu. Karena juga keadaan keluarga juga kali ya. Tapi kita ini nih mahasiswa yang belum punya bisnis itu masa depannya apakah mungkin bisa jadi seorang wirausahawan atau gimana? Karena kadang kita dari mahasiswa nih Bang Kiman, teman-teman saya yang saya jumpai, ada si A yang udah punya bisnis, tapi si A si B berkecil hati karena belum punya bisnis. Mungkin tidak dia bisa menyusul si A atau mengikuti langkahnya menjadi seorang wirausahawan. Gitu. Saya kira sih mungkin ya. Makanya saya sendiri kan kadang-kadang teman-teman misalnya yang belum itu kita coba ajak juga. Kita coba ajak juga. Kan gini ya. Saya kira setiap orang itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Mungkin dia tidak anggaplah misalnya tidak jago di marketing ya kan, tapi misalnya dia teliti nggak bisa diproduksi ya kan, karena kita bisnis itu kan nggak bisa juga kita kerjakan sendiri semuanya, nggak mungkin. Istilahnya itu namanya kita bunuh diri ya kan. Dan saya yakin tuh bisnisnya pasti nggak sustain ya kan. Jadi pasti kita butuh tim. Cuma memang gini juga lah ya, kalau saya sih memang mungkin yang sekarang ini ya yang dibutuhkan itu kita open mind gitu ya. Jadi nggak bisa lagi lah berpikir saya ini jualan sendiri nanti saya kasih tahu ke orang dia jadi tahu kan gitu ya. Justru kita harus makin banyak kayak orang, karena prinsipnya sekarang itu orang pasti mencari ke optimalisasi bisnis kan gitu ya. Seperti saya tadi yang Bro Patia sama Linda ini ya pasti juga memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Istilahnya itu malah makin cepat dia bisnisnya gitu ya. Kita justru ini Bang Kiman, kita justru punya kayak grup-grup kecil malah. Jadi udah ada supervisornya gitu. Dan tiap minggu ya untuk orang-orang yang memang mau ya saya bilang mencapai reward itu yang mau ke Mekah gitu kan atau ke Turki, itu memang diajak untuk sharing. Itulah kenapa kita berkomunitas itu enak, jadi dapat cerita gitu. Kenapa dia bisa lebih melesat misalnya, ada sukses story-nya. Jadi kita bisa bertanya dengan dia dan alhamdulillah Bang Kiman nggak ada yang pelit ilmu ya. Pasti di-share. Betul. Nah, itu gunanya salah satunya menurut saya berkomunitas itu. Itu kayak ada teman ya yang yang dia kan bisa bikin kue nih gitu kan. Ditanya tuh kan sama temennya, ini resepnya apa gitu. Terus dia telepon sama aku. Masa dia minta resep sih? Kan gue jualan. Nah itu gimana tuh? Kalau kayak gitu. Kalau misalkan nggak berkomunitas begitu, ya wajar ya. Saya sih. Iya benar. Teman saya gitu. Saya bilang, aja resep pedagang dong gitu kan. Atau kalau enggak kasih aja resepnya. Karena kan sebenarnya racikan orang beda-beda. Beda-beda. Iya benar. Beda-beda. Ya kalau di komunitas itu bilang ya, Bro Patia bilang ya nggak ada yang pelit ilmu, semua dikasih gitu karena ya. Iya benar. Semua dikasih. Saya bilang
orang beda-beda, semakin banyak ngasih ilmunya, belum tentu juga semuanya iniin gitu kan. Jadi Ya. praktekin salah satu yang mana. Jadi beda-bedalah racikannya gitu ibaratnya. Ya, luar biasa ya, emang perlu diamalkan ya ilmu itu. Nggak boleh pelit ya. Karena saya juga nggak sedikit nemunya nih. Baru selangkah lebih dari kita udah anti mahasiswa banget nih. Oh gitu. Gitu. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Justru harus memotivasi gitu Iya. kan. Jadi ya saya kira kita jangan juga terlalu menutup diri. Itu kita menyiksa diri sendiri sebenarnya. Iya. Saya sering sampaikan ya, terutama nih adik-adik mahasiswa kan, jangan kesepian di tengah-tengah keramaian. Iya. Kan ada orang itu tinggal di Jakarta, tapi dia kesepian. Padahal Jakarta itu berlebih orangnya gitu Iya. ya. Itu sebenarnya apa namanya itu mindset dia yang harus dirubah gitu loh ya. Tapi kalau kita mindsetnya istilahnya terbuka seperti ini misalnya, bisa saja Bro Patia sama Bro Linda mungkin di rumah, ya kan? Iya. Tapi karena punya grup, punya komunitas, serasa kita dekat-dekatan kan gitu ya. Iya. Seperti sekarang misalnya kita podcast ya kan. Mungkin kita berjauh-jauhan, ada di Palembang, kita di Bogor ya kan. Tapi serasa ada teman gitu loh. Iya. Jadi ya dengan teknologi, dengan selain itu ya kelebihan infrastruktur sekarang harusnya kita bisa gitu ya. Harus bisa. Dan adanya podcast kayak gini justru kita bisa ngambil pelajaran juga. Iya, nih, saya sih yang saya ambil kan pastilah ya. Kita ini kan zaman apa namanya itu transisi kolonial ke milenial ya bro ya. Saya awal-awal itu juga canggung bikin podcast gitu ya. Iya. Karena apa sih gitu kan. Iya. Tapi dengan perkembangan zaman, anak kita itu kelihatannya dari bangun itu udah lihat YouTube gitu ya. Iya. Ya artinya memang ruang-ruang digital ini harus kita isi dengan yang bermanfaat. Kalau tidak mereka akan menonton yang tidak penting gitu loh. Jadi sekarang kita mau mengeluh atau kita ambil istilahnya action kan gitu ya. Jadi makanya seperti yang sekarang itu kita misalnya di Dakara TV kita buatin aja misalnya education talk gitu ya, business talk ya kan, empowerment talk gitu ya. Masalah nanti 1-2 orang yang dengar ya kan terusnya ningkat kan gitu ya. Itu kan mudah-mudahan juga jadi amal kan gitu ya. Iya, jadi amal. Seperti itu. Ya, jadi itu mungkin tahap selanjutnya setelah kita milih yang baik, kita juga harus memberikan yang baik juga. Betul. Kan kita juga menyampaikan itu kadang-kadang memotivasi diri kita. Ya, betul sekali. Iya kan. Apalagi kalau ketemu gini kan, podcast ada orang satu visi rasanya lebih semangat lagi gitu. Iya, betul. Luar biasa sekali. Ini Bro Begin sudah bergabung belum ini? Ini soalnya nih Bro Linda sama Patia, ini kita berada di tempatnya Bro Begin ini. Jadi kita tempatnya lain ya. Jadi teman-teman jadi teman-teman kita sekarang podcast itu ada 2 lokasi. Satu di tempatnya Bro IPB, Bro Begin ya kerjasama dengan Ditmawa ya kan. Kebetulan Pak Beginner itu angkatan kami. Sama angkatan 34. Cuma kalau Wahyudi jangan bilang bro ya, nanti dimarahin. Iya, siap. Karena dosennya ya. Nanti disentil saya. Tapi tadi katanya mau bergabung, cuma mungkin ini karena satu dan lain hal kali ya, belum ya. Terus baru sebagian nanti Dakara TV gitu ya. Tapi ini sebenarnya poinnya nih ya, Bro Patia sama Linda, kita ini kan 97 ini udah tak terasa gitu ya, kita udah 25 tahun loh sebagai alumni ya kan, 25 tahun, terus ceritanya sudah banyak kan gitu ya. Kita kan juga sedang berpikir, kalau ini misalnya diintegrasikan, komunitas ini dioptimalkan gitu ya, ada yang sudah bisnis ini, ada yang sudah direktur ini, ada yang sudah istilahnya mau profesor gitu ya. Ini juga dalam rangka bagaimana kita, tadi itu kan sesuai judul ini juga, berkomunitas dan berbisnis, apakah bisa kan gitu ya? Iya. Harusnya bisa. Harusnya gitu loh, bisa. Kan? Harusnya bisa karena teman-teman kita juga angkatan kita nih ada yang misalnya dia di kebun, dia butuh pupuk. Ya. Tapi ada juga yang produksi pupuk gitu kan. Jadi kalau misalnya daripada misalnya capek-capek misalnya jualkan produknya ke orang lain yang belum tentu misalnya dia mengenal kita, kan ya kita tinggal integrasikan saja kan gitu ya. Seperti ini misalnya nih Bro Patia sama Bro Linda, saya baru tahu juga ini. Jadi kita kan dapat pencerahan, oh seperti itu ya. Oriflame itu sudah sering dengar. Itu biasanya juga dari emak-emak, dari istri saya juga di rumah. Ini apa nih? Ini dikasih teman produk Oriflame gitu ya. Oh ya Oriflame gitu ya. Ternyata di baliknya ada 17 juta. Ada 17 juta, nggak ngerti juga kita. Dipikir oh iya. Dikira saya pikir Oriflame itu merek apa itu kecantikan wanita gitu loh ya. Oh ya ternyata bisnis toh gitu ya. Iya. Itu yang saya tahu, saya dulu ditawarin sama Rini 34.
Oke. Saya kerja di Honda itu, ini nawarin Oriflame gitu. Jadi saya taunya hanya produknya aja. Iya, betul. Nah, Sama pas kita. tahu pas tahu udah desain itu baru tahu, oh ternyata ada bisnisnya tuh gitu ya. Iya. Tapi ini sebelum kita akhiri gitu ya, kalau Bro Linda sendiri masih ada nggak bisnis di luar ini yang dijalankan? Ya, sebenarnya sih saya punya bisnis sama suami, bukan bisnis ya, berdagang mobil second. Jadi memang itu dijalankan waktu saya masih kerja kantoran juga gitu ya. Oke. Nah mungkin juga dari situ kali ya, sebenarnya saya juga nggak ada jiwa entrepreneur ya. Terus, karena waktu kuliah juga nggak minat jualan-jualan ya, kecuali waktu wisuda ya jualan bunga. Terus ya udah lihat dari suami, kayaknya yang berangkat dari suami gitu, yang suka dagang gitu ya, jualan, jadinya enak juga ya gitu. Sebenarnya cara menguji jiwa entrepreneur ini sederhana ya Bro Linda. Nah, gimana tuh? Contohnya misalnya Bro Linda nih kan, kalau membeli sesuatu, terpikir nggak ini manfaatnya apa ya? Kenapa saya harus beli ini ya gitu? Ada nggak kira-kira kayak gitu? Iya pasti ya. Jadi misalnya karena memang gini, orang berpikirnya memang ya selama ini entrepreneur itu menurut dia harus pebisnis, padahal belum tentu. Belum tentu. Ibu-ibu kita itu kan kalau zaman dulu menurut saya entrepreneur banget. Karena selalu nasihati kita kan jangan dulu dibeli kan belum rusak. Iya, betul. Kan dibelinya tahun depan aja gitu. Sebenarnya dia udah jiwa entrepreneur. Ya, luar biasa. Ada kadang-kadang yang nggak jiwa entrepreneur menurut saya dia sebenarnya nggak butuh. Ada juga misalnya kayak di kampung lah ya. Dia punya kebun sawit ya kan. Terus lagi harga bagus, panennya bagus. Sebenarnya dia nggak butuh mobil Fortuner misalnya. Tapi dia beli gitu. Orang dia bawa kebun kan gitu ya. Iya. Itu menurut saya dia nggak punya jiwa entrepreneur sebenarnya. Iya kan? Iya betul. Tapi kalau kayak tadi pas kepikir, oh iya saya punya bisnis ini, saya bangun komunitas, sekalian misalnya saya jual mobil atau jual apa lagi, sebenarnya berarti dia udah punya gitu ya. Memang ini yang harus anak saya itu ya, itu ke sekolah itu gitu dia kalau punya barang yang masih kecil masih bisa dipakai, dia nggak berusaha untuk membuang. Iya. Kan ini masih bisa dijual ya. Iya. Nah, oh ini anak berarti dari kecil udah ada jiwa entrepreneur kan gitu ya. Iya. Kalau saya itu Bang sukanya gini, saya itu sebenarnya suka belanja. Ya. Dan kalau belanja itu kan kalau kita beli banyak gitu kan, kita dapat harga grosir gitu kan. Oh iya. Nah gitu, saya tuh gitu Bang, itu mungkin karena hobi belanja. Sebenarnya jiwa entrepreneur tinggi sekali tuh Bro. Tinggi sekali banget. Hobi belanja gitu. Iya. Tapi memang begitu beli itu Bang, saya pikir saya nggak bakalan bisa pakai semua gitu, misalnya 12 gitu. Saya udah kepikiran gini, saya mau tawarin sama si ini gitu. Yang ini saya mau tawarin sama si ini. Karena begitu saya ambil, saya tuh udah tahu teman saya si ini suka warna ini, teman saya si ini suka warna ini. Nanti saya mau tawarin sama dia. Nah begitu. Dari awalnya tuh begitu kalau saya Bang. Betul. Karena kadang-kadang kita lihat ya, sama-sama ASN atau misalnya sama-sama kerja di tempat yang sama, kok beda anggaplah misalnya kapitalnya gitu ya, asetnya misalnya. Ya pasti karena jiwanya kan gitu ya. Saya sering lihat, misalnya kita lihat keluarga kita lah kan gitu ya. Tapi kalau Bro Patia sendiri selain ini ada bisnis lain lagi? Ya gitu, saya jual-jual ecer apa aja gitu. Dan biasanya misalnya saya suka beli baju gitu. Saya ngeliat baju, saya suka itu. Saya bisa beli tuh bisa 6, bisa 12 gitu. Dengan harapan, bukan harapan sih, saya memang suka sih Bang. Saya suka jualan gitu. Sampai kalau kata teman saya gitu kan, kalau misalnya ada yang lewat gitu, saya suka manggil misalnya namanya siapa gitu, Linda gitu, sini dong, mau cari apa? Ayu punya ini, mulai saya. Dia bilang gini, udah ada itu kalau. Iya, jadi dia sampai bilang gini, aku tuh takut loh kalau dipanggil Ayu lihat tuh pasti dia mau nawarin sesuatu. Ya, jadi menurut saya ya, Bro Wahyudin juga, empowerment itu sebenarnya yang harus kita bentuk. Jadi saya dapat satu cerita dari teman, saya nggak usah sebut lah universitasnya. Kenapa dari universitas itu menghasilkan kecenderungannya mungkin mayoritas ke entrepreneur setelah lulus? Karena memang lingkungan itu udah dibentuk seperti itu. Bahkan katanya di dalam satu kelas itu semua jualan. Iya. Jadi gua SMA itu ada teman kayak gitu. Iya. Jadi
Sampai-sampai kita bilang, lu jualan lagi kita pajakin loh gitu. Jadi perasaan kita mau beli apa dia ada gitu kan. Ada semua. Misalnya tiba-tiba kita butuh pensil 2B, dia ada gitu kan. Nah, jadi ya pasti makanya saya kan lagi ini nih Bro Patia sama Linda ya. Saya lagi mau coba bangun sekolah kayak gitu. Jadi karena gini, saya kira nggak bisa secara mendadak gitu. Seperti misalnya mungkin Bro Patia sama Bro Linda ini, kalau mungkin dari awal, ya kan, lebih dulu diketahui jiwanya bisnisnya, mungkin udah jadi pengusaha yang sangat sukses. Yeah. Cuma kan kadang-kadang kita karena empowerment nggak dapat, jadi pokoknya kadang-kadang keluarga atau lingkungan taunya kan kalau namanya berkarir itu ya kerja gitu loh di perusahaan besar. Iya kan? Benar itu, Bang. Gitu. Jadi kita dari kecil dulu disuruh sekolah tinggi-tinggi untuk bekerja. Bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, betul. Ya, memang begitu. Kalau di kita bahasa kasarnya katanya jadi budak korporat. Kalau di mahasiswa ini. Di keluarga sampai ada yang nanya tuh, itu gimana sih caranya Linda bisa dapat gitu-gitu, jualannya banyak banget ya gitu, disangkanya aku jualan yang banyak gitu ya. Iya. Distributor gitu kan. Karena nggak ada yang maju entrepreneur rata-rata ya kerja ya. Oke. Ya. Padahal di mahasiswa sendiri yang saya rasakan tuh kita mahasiswa masih sering ditampar dengan pemikiran kalau ya kayaknya kita tidak terlahir sebagai entrepreneur deh gitu. Dan justru pemikiran seperti itu membatasi kita untuk coba gitu. Bahkan kita sendiri belum tahu gitu kan. Tadi kata Bang Kiman bisa sesederhana itu mengetahui ada jiwa entrepreneur atau tidak. Betul. Saya dulu ingat ya waktu kita S1, kadang-kadang fotokopi aja kita koordinir gitu. Saya juga pengalaman ada Bang Kiman dulu di tingkat 1. Waduh, kok kakak kelas jual-jualan kertas ujian kata saya. Oh ternyata ada segi bisnisnya juga nih. Minimal kan kita gratis. Iya. Emang luar biasa. Iya. Luar biasa perbincangan pada sore hari ini ya. Ada dari Kak Fatia dari Palembang, kemudian Kak Linda yang di Bogor, Bang Kiman yang sudah menyempatkan waktunya bisa hadir ke podcast ini. Luar biasa Bang Kiman ini, saya kalau ketemu sama asistennya, aduh Bang Kiman pasti ada agenda tiap minggu katanya. Iya. Tapi hari ini bisa bergabung ke sini, luar biasa. Mungkin Bang Kiman ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Iya, yang pertama kan kita ucapkan terima kasih ya Bro Patia, Bro Linda. Ini insight-nya bagus sekali ya. Luar biasa. Istilahnya nih kita di usia yang sudah seperti ini, kita masih bisa istilahnya beraktivitas, berkarir ya, berkomunitas. Alhamdulillahnya juga menghasilkan bisnis ya, menghasilkan pendapatan. Betul, ya kan. dari segi materi juga, suami senang, anak-anak juga dapat dari bacaan yang bagus ya kan. Pasti lingkungan juga keluarga insya Allah bisa kita bantu. Dan khususnya ya untuk teman-teman semua angkatan 97 kreatif, kita menamakan diri kreatif. Ini bagian dari contoh angkatan 97 yang kreatif nih. Luar biasa. Bro Patia sama Bro Linda. Full mom tapi menghasilkan duit. Jadi itu salah satu kreativitas yang ingin kita tonjolkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi semua gitu ya. Dan yang penting ya kita jangan istilahnya bosan-bosan gitu ya, berbagi ya. Bagi saya juga seperti itu. Ilmu apapun itu harus kita berbagi. Bahkan uang yang ada di kita pun harus kita bagi, ya kan? Saya selalu berprinsip bisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi juga harus ada bagi kurang. Betul karena semuanya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa kan ya. Toh dia juga kasih ke kita nggak mikir-mikir ya kan. Masa kita hambanya mikir berkali-kali ya. Seperti itu ya, tapi juga pasti sesuai dengan porsinya kan gitu ya. Barangkali itu ya yang ingin kita sampaikan. Mungkin nanti Adinda juga minta closing statement dari Bro Patia sama Bro Linda ya. Dan mewakili teman-teman IPB 97 Kreatif, kami secara khusus ya mengucapkan terima kasih kepada Dikmawa, khususnya Bro Beginner ya, Pak Begin ya. Ini kita udah dikasih tempat, kita dapat suasana yang baru ya. Mudah-mudahan ini terus berjalan dan mohon dukungannya untuk kita sukses nanti di reuni Akbar tanggal 20-21 Agustus 2022. Terima kasih Adinda. Siap, kita ke Kak Fatia. Ada closing statement Kak Fatia, silakan. Ya khususnya untuk generasi muda ya mungkin Wahyu ya, karena nggak tahu tuh Bang, ini memang khusus untuk generasi muda barangkali ya podcast kita ini ya. Jadi tumbuhkanlah jiwa entrepreneur ini sedari dini
Ya, karena mungkin harus dirubah lagi cara berpikirnya. Jadi kita itu kalau bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang lebih banyak begitu. Jadi jangan kita hanya berpikir, oh nanti kalau setelah selesai saya akan menjadi apa gitu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Ya, jadi kalau saya selalu dalam konsep berbagi ini juga Bang Kiman, kenapa saya memilih menjadi kurir wakaf ini? Karena saya yakin bahwa dari setiap yang kita berikan itu Allah akan mengganti 700 kali ya. Dan tidak ada balasan dari kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Iya, betul. Nah, begitu. Ya, mungkin itu aja Wahyu. Baik, terima kasih Kak Fathia, luar biasa ya. Semuanya berangkat dari keyakinan ya. Kalau kita yakin, insya Allah akan ada jalannya. Sekarang kita ke Kak Linda. Ya, terima kasih Bang Kiman dan Ade Wahyu, Bro Fathia. Hari ini dapat banyak banget ilmu ya, dapat banyak motivasi, dapat banyak pencerahan ya. Terus saya juga dikasih kesempatan juga untuk sharing banyak hal. Kalau saya sih tadi yang Bro Fathia ungkapin ya, kita harus kasih banyak manfaat ya, karena ya alhamdulillah di komunitas kita jadi bisa memberikan manfaat dan kita juga mendapatkan manfaat. Jadi satu sama lain bisa saling berbagi gitu ya. Terus ditambah sama ya, saya juga sama teman-teman ada satu komunitas lain, tapi ini bukan komunitas yang berbicara masalah materi gitu ya. Jadi lebih kepada agama gitu ya. Ini tempat untuk anak-anak hafal Quran gitu ya. Dan kebetulan juga saya ibaratnya mencoba untuk mengajarkan membaca Quran gitu ya, baik untuk siapa aja, anak kecil ataupun untuk orang dewasa gitu. Jadi senang sekali gitu bisa ini berkomunitas gitu, dan ya terlebih pengen bisa memberikan banyak manfaat gitu untuk orang-orang. Baik, luar biasa ya Kak Linda. Oke, banyak sekali pelajaran ya. Saya selaku dari Angkatan 56 tidak mengira-ngira bisa berbincang dengan Bang Kiman, kemudian Kak Fathia, Kak Linda, dan mendapatkan banyak insight di sore yang cerah ini. Dan beberapa yang saya dapat adalah pada akhirnya kita yang masih muda pun akan menemukan jalan kita. Nah, kita di usia masih muda yang tidak boleh kita lakukan adalah menghabiskan masa muda hanya dalam hura-hura. Itu hal yang tidak baik ya. Siapa yang kira kalau Kak Linda dulu pas mahasiswa mikir, oh nanti menargetkan kalau udah menikah akan berhenti kerja terus dapat gaji 17 juta. Itu enggak ada di awalnya ya Bang Kiman ya. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan jalan itu. Oke, luar biasa. Memang segalanya perlu berangkat dari keyakinan kita. Seperti yang Bang Kiman sampaikan, meskipun praktisi bisnis, tapi yang dikatakan adalah bisnis itu tidak hanya sekedar tambah bagi ya, tapi juga ada tambah kali, tapi ada juga kurang baginya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sajikan di sore yang cerah ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Creative Business Talk bersama Kiman Siregar. Oh ya, kreatif itu ternyata dananya itu ada dari 3-4. Iya, betul. Luar biasa memang. Oh, rupanya Wahyu belum terinformasi kalau kreatif itu jargon kita ya Bang ya. 34. Oh, setelah ngobrol, oh ternyata angkatan 34 ini. Memang luar biasa lah. Semoga nanti 56 pun bisa memberikan gerakan positif seperti ini ya. Siap. Oke, baik, saya Wahyu pamit undur diri. Bang Kiman terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kak Fathia, Kak Linda, dan semuanya abang-abang sekalian yang sudah hadir juga. Mohon maaf dari saya apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast berikutnya Creative Business Talk bersama Kiman Siregar. Sampai jumpa. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Linda. Ya, ada teman-teman yang hadir ya, Benny, ya Denny. Oh iya, teman-teman semua ya. Ada berapa orang? Banyak nggak? Mungkin ini, tapi tadi keluar masuk. Keluar masuk. Oke, ya salam sukses ya Linda. Ya, sama-sama Pak Kiman. Salam sukses, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat ya, Kak Linda, Kak Fathia, makasih banyak. Ya, terima kasih Wahyu. Ya, Assalamualaikum. Ya, izin live ya. Ya, makasih banyak. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM